Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita pada malam hari ini, informasi berikut juga masih berkaitan terkait dengan keraguan bahwa kepolisian akan bersikap netral selama pemilu 2024 juga mencuat dalam rapat dengar pendapat DPR. Dengan alasan terkait dengan keraguan tersebut muncul di tengah isu tak sedap dugaan keberpihakan Polri pada salah satu pasangan Pilpres. Wacana pembentukan panitia kerja pengawasan netralitas Polri pun juga muncul. Isu ketidaknetralan khususnya kepolisian membuat sikap sebagian anggota Komisi 3 menjadi serba hati-hati. Terkait wacana tersebut, sebagian pihak menilai hal tersebut relevan demi mengingatkan institusi Polri agar tetap netral di momen hajatan politik. Tapi sebagian pihak juga menilai hal tersebut tidak perlu karena diyakini Polri mampu menyelenggarakan dan menjaga pemilu 2024 dengan baik. Dengan masalah aib, keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah. Ya, memang itu yang menjadi harapan terutama untuk warga serta masyarakat, terutama di tahun politik. Apakah memang polisi bisa menjaga citranya, menjaga profesionalitasnya sesuai dengan apa yang diatur oleh konstitusi? Kita masih bahas bersama dengan Roni Talepesi selaku kuasa hukum dari Aiman Wicaksono, kemudian Edi Hasibuan selaku Direktur Lemkapi, dan Julius Ibrani selaku Ketua Badan Pengurus PBHI. Saya kembali ke Bang Julius, sesuai dengan pertanyaan saya sebelum tadi kita jeda Bang Julius. Kita breakdown dari pasal-pasal yang digunakan untuk mentersangkakan atau ya apa ya namanya, menarik Aiman ke proses hukum ini tentang SARA dan keonaran. Terpenuhikah? Ya jelas kalau kaitannya dengan pasal 28 dia rujukannya adalah SARA atau antar golongan. Di situ kan kaitannya dengan kalau kita merujuk kasusnya seperti kericuhan di Rwanda gitu, ketika antar etnis saling melakukan yang namanya hate speech, ujaran kebencian yang spesifik, menyebutkan misalnya suku A buruk mengancam kita, maka perlu kita bunuh pada jam sekian, waktu sekian, detil dengan alat sekian. Ya, itu masuk ke dalam pasal 28 gitu ya. Nah, makanya kami katakan kalau pakai pasal 28 dia nggak akan masuk, dia nggak bisa di situ. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia menggunakan pasal 14, pasal 15 kaitannya dengan keonaran, sampai saat ini kami merujuk pada risetnya lembaga independensi peradilan LAIP gitu ya. Pasal-pasal ini pasal karet yang dalam setiap putusan pengadilan indikatornya berbeda-beda. Oke. Nah, artinya ini mengandung unsur ketidakpastian hukum, dan perlu diingat pasal 28 tadi Undang-Undang ITE dan juga pasal 14-15 yang digunakan terkait dengan keonaran ini warisan Belanda gitu, untuk membungkam siapa? Untuk membungkam Cokro Aminoto, untuk membungkam Soekarno, Hatta dan segala macam yang disebut dengan dalil keonaran. Makanya pasal ini saat ini Fani sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Itu kaitannya dengan ketidakpastian hukum dan tentu melanggar hak asasi manusia dalam menyampaikan ekspresi. Itu pertama kalau tadi kita mau breakdown pasal. Nah sekarang saya tadi karena ada tayangan pembahasan di DPR ini menarik sekali gitu. Pertanyaan saya, jadi DPR ketika membahas masalah netralitas Polri seperti apa yang dibahas oleh Aiman, apakah kita kategorikan itu pembahasan yang menyasar pada SARA, ancaman terhadap SARA? Oke. Atau justru juga menimbulkan keonaran di muka publik? Lah, ketika ada perbedaan perlakuan terhadap anggota Komisi 3 DPR RI dan terhadap Aiman, disitulah letak kriminalisasi terjadi. Saya akan setuju ketika satu gedung DPR itu, Komisi 3 DPR RI ketika membahas, semua diperiksa juga bareng Aiman. Itu nggak ada perbedaan, artinya konsisten ya. Gitu. Jadi kalau tidak dilakukan hal yang sama terhadap Komisi 3 DPR RI, maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan oleh Aiman. Baik tahapan awal pun tanda kutip klarifikasi, ataupun lebih jauh lagi sudah masuk penyelidikan karena sudah ditetapkan sebagai peristiwa pidana. Nah, lebih jauh lagi saya mau katakan begini Fani, ya lebih baik karena ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Apabila ini tujuannya ada kaitannya dengan pemanfaatan pemilu dan segala macamnya, maka Bawaslu yang meriksa, dan ranah Bawaslu adalah penyelenggaraan pemilu, bukan pidana. Jadi ini kan kita bingung dia mau menggunakan alat mana, koridor yang mana, tapi yang pasti seolah-olah di sini
Aiman udah kita bungkam dulu, seolah-olah di sini udah Aiman kita periksa dulu agar dia tidak bersikap kritis. Nah, ini yang kami rasakan juga sebagai aktivis masyarakat sipil, Fani, sama persis. Takut dikriminalisasi begitu, Bang Julius? Iya, betul. Karena kriminalisasi dalam banyak kasus yang dihadapi oleh aktivis LSM itu adalah metode untuk melakukan pembungkaman. Karena apa? Kita akan capek dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya juga dilakukan secara sepihak. Nah, ini yang kami hadapi dalam kasus Haris Azhar Fathia dan juga Rocky Gerung sama persis. Dan ingat ya, kami juga bersama dengan Jumhur Hidayat dan juga Syahgan dan Nenggolan, yang keduanya diputus bebas oleh pengadilan. Jadi kalau ada pemeriksaan dengan putusan yang berbeda padahal substansinya sama, nah di sini juga letak kriminalisasinya karena ada inkonsistensi dari aparat penegak hukum. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini lagi-lagi berarti ada kekhawatiran terhadap bagaimana citra Polri. Ya, kita tahu ketika kasus Sambo kemarin, Bang Roni juga tahu, citra Polri begitu jatuh. Apakah Polri mau mengulangi kesalahan yang sama ketika ya lagi-lagi netralitas, profesionalitas mereka juga jadi taruhan ketika proses atau dugaan pembungkaman, kekhawatiran bahwa warga sipil dibungkam ketika ingin mengkritik, ketika ingin menyatakan pendapatnya, langsung diperiksa oleh kepolisian saat ini? Ya, pertama tentu saja memang ini saya kira menjadi tantangan ya buat Polri ya, bagaimana bisa bekerja profesional ya, kemudian juga karena bagaimanapun juga memang apa yang dilakukan oleh Polri tentu akan mendapatkan sorotan masyarakat ya. Namun demikian kita harus lihat bahwasannya di dalam kasus Aiman ya, tentu memang pertama juga mendapatkan sorotan masyarakat. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Polri saat ini adalah meminta Aiman untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Artinya memang di sini ini menyangkut netralitas ya. Kenapa demikian? Karena jika misalnya Aiman tidak bisa membuktikan apa yang menjadi yang disampaikannya, tentunya memang ini bisa berbahaya juga terhadap Polri. Kenapa demikian? Karena ini bisa mengerus kepercayaan masyarakat terhadap Polri ya. Ini bisa ini semacam tadi sampaikan ujaran kebencian ya. Jadi tentu yang diharapkan oleh Polri saat ini adalah Aiman bisa membuktikan. Kalau memang ada kemarin itu kan ada juga semacam narasi, ada semacam perintah komandan katanya untuk agar di bawah itu memilih salah satu capres gitu ya. Artinya hal seperti ini juga tentu akan dilakukan dimintain ya informasi siapa yang menyampaikan itu. Tentunya memang diharapkan oleh penyidik itu Aiman bisa bicara. Saya mendapatkan informasi itu dari sini. Saya ini sumbernya, sehingga inilah yang diharapkan polisi, tidak hanya semata-mata katanya gitu ya, tetapi betul-betul bisa dibuktikan secara hukum ya. Saya kira itulah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, memanggil Aiman, kemudian dilakukan klarifikasi ya, bagaimana sampai pernyataan itu muncul, kemudian lalu nanti akan akan dilakukan pendalaman, karena memang di dalam pernyataan Aiman ini tentu akan banyak juga misalnya saksi-saksi ahli ya, nanti termasuk juga saksi hukum pidana, saksi ahli bahasa ya. Tentu ini akan dilihat ya, apakah memang di dalamnya itu ada mengandung unsur pidana atau tidak ya. Kalau memang tidak, saya kira ini pasti akan dihentikan. Oke, Bang Roni, bagaimana tanggapan Anda? Proses hukum yang saat ini mendera klien Anda adalah ya tadi bentuk pertanggungjawaban. Ya, yang menarik tadi Bung Julius sampaikan bahwa panggil aja juga anggota DPR gitu kan, yang menyampaikan masalah tentang netralitas kan. Ini kan sebenarnya sekali lagi Mbak Fani, ini indikatornya sudah terlihat. Ada kepentingan. Dari putusan MK 90, kemudian ada putusan MK yang menjelaskan bahwa terjadi pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian terjadi intervensi. Itu di dalam putusan MK jelas dituangkan. Kemudian juga pun ada Ketum BEM UI yang diintimidasi, kemudian ada Voli. Nah, ini kan sebenarnya sudah terlihat gitu loh, Mbak. Kemudian ini kan ditulis oleh Harian Media Indonesia. Kemudian dari Harian Media Indonesia dituliskan bahwa ada pengerahan aparat terhadap
pemasangan baliho. Ya harusnya yang nulis di media harian Indonesia itu juga dipanggil dong untuk diklarifikasi. Ya, kita lihat nanti ya penyidik sejauh mana kan. Tentunya begini Mbak Fani, mau kita sampaikan bahwa kalau ada yang merasa keberatan, dengan pasal 28 atau 45 Undang-Undang ITE yang menimbulkan keonaran karena SARA, saksi materialnya siapa? Oke. Saksi materialnya juga pun ini harus diikuti periksa. Siapa yang merasa dirugikan? Kalau siapa? Betul. Golongan mana yang dirugikan? Betul. Dan kalau keonarannya di mana ada keonaran? Karena ini merupakan autokritik yang disampaikan oleh warga negara Indonesia. Kita tidak lihatlah ini dari paslon 03. Tetapi kita melihat bahwa ini kita dihadapkan dengan situasi bagaimana seorang warga negara Indonesia menyampaikan pendapat, kemudian dibungkam seperti ini dengan, mohon maaf, menggunakan dugaan menggunakan alat hukum, ini kan tidak bagus maksudnya. Dan ini yang memang kita melihat bahwa harusnya kritik ini menjadi vitamin, harusnya menjadi masukan gitu loh, sehingga memperbaiki kan. Karena zaman sekarang Mbak Fani, contohnya ada aparat mendatangi kantor relawan, itu yang memviralkan itu adalah masyarakat luas loh. Lagi naik mobil, kemudian dia videoin, dia kirim gitu. Karena ini tidak terbiasa. Jadi saya mau sampaikan bahwa ini zaman sudah berubah. Bahwa zaman sudah berubah, bahwa sosial media yang sebagai pilar keempat menjaga demokrasi, menyampaikan hal-hal. Dan tetapi kan media juga kan dilindungi oleh undang-undang pers. Ketika mereka narasumbernya mereka tidak harus ngasih tahu, itu mereka juga punya undang-undang pers 40 tahun 99 itu dilindungi. Dan bisa digunakan itu bisa digunakan. Jadi gini, iya, karena Aiman masih profesinya sebagai wartawan, pimret loh. Jadi sebagai pimpinan redaksi, karena baru tanggal 28 dia itu cuti, dia baru sebagai jurnalistik gitu loh. Tapi kalau kata Pak Edi tadi, Mas Aiman harus mempertanggungjawabkan perkataannya? Saya pikir beginilah, ini kan proses penyelidikan Mbak Fani. Tadi juga pun kita sudah sampaikan kepada penyidik ya, fakta-fakta yang ada. Kalau kita bilang transkrip dari si A, si B, kami juga tidak mau institusi Polri ini kan akhirnya terbelah. Karena dalam proses pemilu 5 tahunan ini. Dan ini yang kita harus jaga gitu. Terbelah. Iya. Itu kekhawatiran. Ada kekhawatiran sendiri Bang Roni. Kan sekarang kita melihat bahwa isu terkait dengan netralitas ini menjadi batu uji untuk kepolisian. Dan untuk kasus Mas Aiman ini adalah isu profesionalisme. Tidak hanya netralitas, tapi profesionalisme penyidik di sini diuji juga gitu loh. Jadi kalau melihat ahli yang dihadirkan, kemudian ahli pidana, ahli bahasa. Saya ini kan praktisi hukum, Mbak Fani. Saya punya pengalaman lah bagaimana menghadapi penyidikan kan. Ini kan tergantung nanti bagaimana penyidik melihat perkara ini. Tetapi sekali lagi saya berharap bahwa penyidik bersikap profesionalisme. Tapi saya masih ingin gali terkait dengan pertanggungjawaban. Secara konstitusi atau secara aturannya pertanggungjawaban tersebut apakah masuk dalam proses hukum? Apakah masuk dalam klausul atau substansi penyidikan? Ya, pertanggungjawabannya gini, kita harus lihat ada undang-undang pers 4099. Kemudian ada surat telegram dari Kapolri yang bilang menunda kalau ada perkara yang terkait dengan peserta pemilu. Mas Aiman ini peserta pemilu loh, sudah terdaftar di KPU. Kan ini sudah menjadi berita yang luas. Tetapi kok ini tetap diproses gitu loh. Walaupun disampaikan oleh rekan-rekan penyidik ini masih penyelidikan. Tetapi kan menurut saya ini kan sudah ada aturannya gitu loh. Ayo jangan sampai ini penerjemahan terhadap aturan yang dibuat oleh internal Polri ini berbeda gitu loh. Saya juga pun harapkan tidak seperti itu. Ini yang makanya kita kan ingatkan, kita sampaikan. Dan di dalam konteks ini jelas loh transkripnya Mas Aiman itu kita udah, dan di akhir dia bilang mudah-mudahan informasi ini salah. Itu kan disampaikan itu loh. Itu yang
disampaikan juga oleh Mas Aiman tadi kepada penyidik kan. Oke, baik. Sebenarnya kan memang ada perbedaan antara klarifikasi dengan proses hukum atau pemanggilan dari kepolisian. Mungkin sedikit dari Pak Edi yang Anda lihat. Tadi lagi-lagi saya ingin gali terkait dengan tadi konteks pertanggungjawaban dengan konteks orang dipanggil atau berada dalam sebuah proses hukum. Dan kemudian lagi-lagi ya, sebagaimana yang sedang dipertaruhkan saat ini, apakah tidak takut kepolisian akan dilabeli lagi sebagai orang atau pihak institusi yang membungkam warga untuk dalam berekspresi? Saya kira kan gini ya, klarifikasi itu sebetulnya hampir sama dengan penyelidikan ya. Penyelidikan itu adalah memintain keterangan untuk dilakukan klarifikasi ya. Apakah yang disampaikannya itu benar adanya, atau mungkin yang disampaikannya itu ada informasi-informasi yang disampaikan, kemudian tentu Polri punya kewajiban untuk menindaklanjuti itu ya. Jika memang itu misalnya betul, misalnya gitu ya, tentu itu akan menjadi masukan kepada Polri ya. Namun demikian, jika memang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena saya kira kita semua sama. Apa yang kita sampaikan itu harus kita bisa pertanggungjawabkan. Apa saja ya. Artinya apalagi menyangkut masalah satu institusi ya, kalau misalnya disebutkan ya ada pengarahan atau mungkin pengarahan komandannya ya untuk mendukung salah satu capres misalnya, itu tentunya akan mempengaruhi persepsi orang terhadap Polri ya, sebagai institusi Polri. Bagaimanapun juga saat ini Polri harus menjaga netralitas, harus menjaga profesionalisme ya. Jadi kalau misalnya yang dikhawatirkan mungkin ya oleh Polri adalah jangan sampai misalnya informasi atau pesan atau pernyataan Aiman tadi itu sehingga bisa membuat masyarakat jadi tidak percaya terhadap Polri. Ya, jadi hati-hati betul, ini institusi ya, institusi negara, tentu memang ini harus dijaga ya. Jadi kemudian kalau kita lihat kemarin, ada sejumlah orang masyarakat yang peduli mungkin dengan Polri kemudian membuat laporan ya, bisa saja itu terjadi ya. Tentunya memang ini semua akan dilihat ya. Laporan masyarakat tadi tentu juga akan ditindaklanjuti, tidak mungkin juga dibiarkan juga oleh Polri ya. Apakah itu kebenarannya laporan tadi misalnya betul misalnya, tentu ya itu akan semua didalami. Makanya inilah pentingnya klarifikasi, inilah pentingnya penyelidikan ya, karena ini kan belum masuk pada penyidikan. Artinya ini bagian daripada proses hukum. Apakah untuk membuktikan ya, apakah memang ini ada indikasi ada unsur pidana atau tidak ya. Baik ya. Ya berarti Bang Roni juga masih akan mendampingi kliennya yang mengikuti ini. Bang Julius juga masih akan mengamati seperti apa ya kekhawatiran ini, semoga bisa dipatahkan dengan netralitas dan juga profesionalitas seperti yang tadi Pak Edi imbau. Ya, yang penting itu yang harus kita lihat. Bisa dibuktikan kepada Polri bahwasanya memang tidak seperti itu ya. Saya kira itu yang diharapkan. Jadi memang kan indikatornya sudah ada di bau-bau ketika ada balihonya Ganjar Mahfud dibakar oleh oknum polisi, kemudian di pertandingan voli kemudian dibubarkan oleh salah satu kapolsek yang ada di Jawa Timur, kemudian kantor-kantor didatangin. Ini kan sebenarnya indikatornya sudah terlihat kan. Ya kalau mau dipanggil, kalau mau klarifikasi ya pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut kan ya, Bang Roni. Oke, Bang Julius terakhir mungkin. Saya mau tegaskan begini, proses pemeriksaan Aiman itu ditangani oleh kepolisian, sedangkan yang sedang dikritik oleh Aiman adalah kepolisian. Di situ sudah tidak objektif dan tidak independen. Di situ ada konflik kepentingan. Itu pertama. Yang disampaikan Aiman bukan pribadi komandan, bukan personal, tetapi jabatan dan komando. Itu satu. Yang artinya institusional. Maka saya katakan tadi, kalau ini kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, maka yang periksa Bawaslu. Dan karena ini kaitannya dengan institusional, maka yang periksa Kompolnas. Kompolnas itu mitra strategis dari Polri. Gitu. Jadi itu lebih netral dan lebih masuk akal. Nah, karena ini sudah masuk ke Polri, lalu penyelidikan, saya nggak mau banyak cerita. Pasal 1 angka 5 KUHP mendefinisikan penyelidikan itu artinya sudah memastikan peristiwa yang sedang diperiksa, apapun itu klarifikasi, audiensi, bla 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 segala macam, itu sebagai peristiwa pidana.
Saya tegas bahwa ekspresi kritis publik terhadap negara apapun institusinya tidak boleh masuk kepada ranah pidana karena ini hak asasi. Fani, saya tegaskan di situ saja. Oke. Menarik nih, poin-poinnya banyak sekali mungkin yang memang bisa di breakdown dan tentu saja menjadi sebuah diskursus tersendiri lagi. Baik, terima kasih. Tapi karena durasinya sudah habis, saya harus ucapkan terima kasih kepada Bang Julius, Pak Edi Hasibuan, dan juga Bang Roni Talapesi atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Fani. Terima kasih, Bang Edi. Roni, thank you. Horas. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindo Prime masih akan kembali sesaat lagi.